22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Rangkaian sidang sudah dimulai sejak 27 Maret lalu, yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, hingga penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Ini nanti tanggal 22 April hari Senin ya Pak, kita akan menantikan keputusan MK tentang sengketa pemilu tahun ini ya Pak. Ya, sengketa Pilpres terutama. Ya. Sebelum ke situ Pak, ini ada kata yang sedang tren ini Pak, amicus curiae. Termasuklah Ibu Mega menyampaikan itu. Itu sih Pak sebenarnya. Amicus curiae itu kan artinya masyarakat supaya peduli kepada dunia peradilan atau perkara yang sedang disorot. Karena apa? Dalam pengadilan itu kan keadilan itu tidak hanya berdasarkan keadilan menurut hukum, rigid gitu. Maling ayam, tek sekian hukumannya. Maling mobil, tek sekian. Nipu, tek sekian. Bunuh orang, tek sekian. Tidak, tapi tertulisnya begitu, tapi rasa keadilan masyarakat gimana? Karena yang paling utama di dalam menegakkan hukum itu adalah rasa keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Demikian juga terhadap MK ini. Bu Mega kan menghimbau itu kan. Artinya mari sama-sama kita masukkan pendapat gitu ya, bisa lisan, bisa tertulis, bisa nulis di koran, sehingga nanti hakim yang jumlahnya kan hanya 8 kan. Tidak mungkin hakim 8 orang ini bisa mengcover rasa keadilan di tengah masyarakat penduduk Indonesia 280 juta. Artinya apa yang disampaikan ini bisa akan mempengaruhi keputusan MK dong Pak? Kalau hakimnya peka, itu harus dan wajib. Dia menyerap keadilan tengah masyarakat. Belum tentu karena apa? Nanti pertimbangan jatuhnya hukuman, bukan hukuman ya, jatuhnya putusan MK terhadap PHPU, perselisihan sengketa terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wapres 2024. Ya. Oh, mungkin ada kalimat dalam undang-undang yang mengatakan, oh kalau terjadi main duit di dalam pemilu, yes, hasilnya bisa dibatalkan. Persoalannya apa iya? Apa adil? Apa pertimbangannya hanya gitu? Oh, yang ini kalau tidak memenuhi syarat undang-undang, wah, dibatalkan ikut kesertaannya. Pertanyaannya apa iya? Apa adil? Apa begitu? Karena pertimbangan tuh banyak sekali ya. Nah, pertimbangan banyak sekali lah yang perlu dikurius apa tadi? Amicus curiae. Keadilan tengah masyarakat. Kan tidak cukup hanya tuntutan atau kemauan dari si penggugat. Tidak cukup tuntutan atau kemauan dari para ahli. Tidak cukup memperhatikan tuntutan atau kemauan daripada saksi-saksi gitu. Tidak cukup juga hanya berdasarkan apa yang tertulis. Nah, itu hakim yang bijak akan memutus begitu. Maka kita dapat menduga kira-kira putusannya bagaimana nanti. Tanggal 22 ya. Jadi apapun nih keputusan, kalau kita boleh berandai-andai Pak, misalnya banyak catatan nih nanti dari MK bahwa hasil pemilu tahun ini ada begini, ada potensi korup, ada kecurangan, ada apa macam-macam gitu, ada pelanggaran undang-undang tentang persyaratan segala macam. Lalu Presiden dan Wapres yang sudah terpilih sudah diputuskan oleh oleh KPU ya Pak? Iya, KPU ya. Itu bisa berubah lagi karena berarti kan terlalu banyak yang dipertaruhkan. Makanya saya katakan tadi bahwa yang dipertimbangkan oleh hakim nanti, satu adalah rasa keadilan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah pertimbangan politik. Ini pasti besar sekali pertimbangan politik. Kedua, pertimbangan keamanan. Keempat, pertimbangan sosial. Kelima, pertimbangan hukum. 6, pertimbangan ekonomi ada juga. Karena apa? Pemilu ini dampaknya ekonomi. Misalnya, wah, diulangi pemilu.
dampak politiknya apa, dampak keamanannya apa, dampak sosialnya apa. Segala macam dampak itu harus diperhatikan karena bagaimanapun juga yang menang menurut KPU itu sudah mayoritas pemilihnya ya, Ya. 58%. Nah, apakah curang? Apakah itu karena bansos? Apakah itu karena apa? Karena apa? Itulah yang dipertimbangkan dan tidak cukup 8 orang ya hakimnya ya. Iya. Karena si paman nggak ikut Nggak kan. boleh. Tinggal 8 orang ini dengan segala macam apa fakta yang terungkap di persidangan, kemudian apa yang tertulis di dalam hukum, apa yang dimasukkan para saksi termasuk para ahli, dan apa yang dimaui oleh para penggugat, dan dalil apa yang disampaikan oleh tergugat, KPU dan sebagainya, itu jadi pertimbangan. Nah, kita wajib juga kita sebagai masyarakat ini tebak-tebak si buah manggis ya. Ya kita berpendapat seperti ini termasuk juga apa di dalam memberikan pendapat masyarakat dalam menyoroti perkara itu. Mudah-mudahan walaupun waktunya mungkin kita tayang hari ini kan, Ya. besok udah tanggal 19. Ya, tinggal 2-3 hari. 2-3 hari. Ah, siapa tahu ada hakim yang dengarkan. Wah. Nah, Kalau lagi nih Pak, iya. kalau hasilnya adalah oke silahkan menjadi presiden dan wapres, tapi dengan catatan yang sekian banyak, lalu asas legalitas dan keabsahannya itu bagaimana Pak? Di depan Ya kalau secara di depan undang-undang terutama ya Pak? secara undang-undang kan sudah diundangkan kan yang ini nyalon sah, tiga-tiganya sah. Sebelum nyalon nggak ada yang protes. Secara persyaratan juga nggak ada Sudah yang sah. dilanggar. Kemudian secara terpilih sah juga kata KPU. Ya, Tapi dipersoalkan oleh dua pasang yang lain. Nah, bagaimana hasilnya nanti inilah yang akan diputus oleh KPU dan putusan KPU itu adalah final dan mengikat. Tidak bisa diadakan banding, Banding. kasasi atau PK nggak bisa selesai gitu. Nah, makanya KPU hati-hati, hakim hakim MK maka berhati-hati di dalam memutus karena putusan MK itu final dan mengikat. Maka cukup lama tenggat waktu dia menyerap di masyarakat, kemudian mengambil segala macam pertimbangan. Kalau diputus misalnya pemilu batal, dampak keamanannya apa? Dampak sosialnya apa? Dampak politiknya apa? Dampak terhadap kocek keuangan negara gimana kalau diulang lagi? Lah, panjang sekali. Nah, kalau mendengar pertimbangan yang Bapak sampaikan 1, 2, 3, sampai 7 tadi, ada bisa kita ramal dong Pak hasilnya. Iya, nah sekarang mungkin kita lihat di masyarakat, apakah masyarakat terima apa enggak? Iya. Kan beda dengan pemilu 2019, waktu diumumkan kan sampai unjuk rasa, sampai tembak-tembak di jalan kan, sampai apa bakar-bakar ban. Yang ini kelihatannya tenang-tenang saja. Saya nggak tahu apakah tenangnya itu karena sudah dapat bantuan sosial, sehingga atau bantuan lebaran, atau bertepatan Heran THR, kemudian gaji naik, kemudian lah macam-macam lah. ya. Nah itu namanya politik. Apakah sah itu? Ya yang namanya pemilu itu kan kegiatan politik. Ya, taktik itu ya politik. Ya kalau begitu gimana? Ya udah 5 tahun yang akan datang, contoh juga yang bagus. Ambil bagusnya ya. Ambil bagusnya, yang jelek dibuang gitu kan. Tapi Kira-kira kalau saya pertama ya tidak mungkin pemilu diulang. ya, Ya, pasti itu bisa tapi dipastikan ya Pak. ini kan ramalan petani di bawah pohon kopi ya. Saya meramal bukan ramalan hukum. Petani itu bukan ahli hukum. Saya sambil metik kopi. Kopi saya kan sekarang sudah merah-merah sekarang kan harganya mahal. Panen ya. Ya harganya mahal lagi sekarang. 56.000 sekilo. Waduh, senang sekali. Karena petani udah senang nggak mikirin lagi masalah sengketa pemilu. Biarkan aja. Ya, biarkan aja. Jadi kira-kira nggak mungkin kalau pemilu diulang. Nggak mungkin lah. Karena biayanya besar sekali. Itu kata Pak Tani. Ya. Kemudian, oh tidak diulang, tapi satu pasang pemenang dicoret gitu.
ditambah nggak mungkin lagi gitu. Karena pemenang ini kan ada 58%. Ya. Bisa ngamuk yang 58% ini. Atau apa? Satu lagi diulang ini ya, kalaupun diulang mungkin diulang pada lokasi-lokasi tertentu, tidak seluruh Indonesia. Nah, lokasi-lokasi yang diduga pemilihnya kena siram, atau lokasi-lokasi yang cara ngitungnya nggak beres gitu. Jadi itu tidak mempengaruhi jarum angka perolehan. Dan sifat bangsa kita kan biasanya kalau udah tenang-tenang kayak gini ya udah monggo lah siapa yang jadi. Maaf ya Pak. Eh, Em, Bagaimana dengan dua calon lainnya Pak? Ya kalau tergantung putusan ya. Ya. Kalau mereka misalnya diputus, gugatan mereka kan gugatannya kan minta supaya dibatalkan pemenangnya kan. Ya. Ya kalau enggak ya berarti jalan kan. Berarti kita sudah punya presiden, nanti tinggal ngelantiknya bulan apa itu Oktober kan. Ya. Nah bagi yang tidak, ya kan negara demokrasi memberikan jalan. Peluangnya apa? Partai pendukungnya bisa oposisi. Posisi. Nah kebetulan calon nomor 1 tidak punya partai gitu kan. Oposisi perorangan gitu. Ya. Atau partai pengusungnya Independen. oposisi. Tapi di Indonesia tradisi oposisi itu nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa namanya. Sudah berapa kali kita pemilihan presiden, oposisi itu biasanya sedikit partai. Ya. Pertama oposisi cet, di luar pemerintahan, tapi lama-lama gabung. Boleh Tahu dong Pak kalau tiba-tiba kadernya dilamar menjadi salah menteri, satu menteri, ya itulah boleh dong. Indonesia itu punya ciri khas demokrasi beda dengan negara lain. Ya. Berkuat-kuatan berlawanan, nanti diajak naik kereta api, habis selesai naik kereta api gabung. Kemudian satu lagi diajak lagi gabung Gabung. lagi, kasih lagi menteri sekian gabung lagi. Ini kita bangga, ini ciri khas demokrasi kita. Kalau negara lain demokrasinya mungkin tidak masuk sampai mati dia akan menjadi oposisi sampai ketemu di pemilu yang akan datang. Kita kan enggak. Ya. Nah lebih lucu lagi sebentar lagi pilkada. Pemenangnya adalah pasangan 02 misalnya dilantik jadi presiden kan. Kemudian partai pengusungnya A, B, C, D. Nanti di pilkada ini kan ada berapa partai kan yang di luar ini kan. Ya. Ini bisa gabung di sini. Ini ngusung gubernur, ngusung apa. Itu ciri khas demokrasi di Indonesia. Bagus sekali. Banyak bermusyawarah. Wah, berantem di depan, teriak-teriak di depan, begitu udah jadi, apalagi udah dapat kursi, ya tenang-tenang. Kan ada partai yang masuk belakangan kan 37 bulan lagi masuk. Gitu. Ya. Ya itu, apakah salah itu? Ya tidak, itu ciri khas demokrasi kita. Ya mudah-mudahan negara di dunia banyak contoh demokrasi Indonesia kayak gini. Dan yang penting semua pihak nanti bisa berbesar hati menerima apapun keputusan MK nanti ya Pak ya. Insya Allah, kalau Indonesia kan sudah terbiasa berbesar hati karena hatinya udah besar-besar semua nih. Jadi kita akan tunggu tanggal 22 nanti. Kita tunggu tanggal 22 sambil saya, kalau tanggal 22 kopi saya ini udah banyak yang merah gitu kan. Banyak yang bisa dipetik karena kalau di Pagar Alam ini kan daerah dingin. Ya. Baru mulai panen itu bulan Juni yang bagus. Tapi kalau nanti tanggal 22 udah mendekati Mei. Nah, sudah banyak yang bisa dipetik. Nah, jadi Biarkanlah yang di sini sibuk dengan sibuk sendiri, kita metik kopi, panen kopi sendiri. kopi dan tidak perlu dikasih bansos lagi karena sering panen. Sudah melebihi bansos. Iyalah, 1 kilo sekarang 56.000 gitu. Mari bertani. Daripada mikirin politik. Politik. Nah, tapi nanti hasil taninya tergantung dari hasil politik enggak sih? Iya, kita lihat kalau petani itu udah biasa, kalau sudah pemilu udah terpilih siapa kepala daerah udah terpilih, DPR udah terpilih, dilupakan tuh udah biasa. Pada akhirnya balik lagi harus gitu juga, pupuk juga gitu. Akhirnya apa? Ya kita lah. Petani itu kaum terbesar. Dan gampang diajak petani itu ke sini gampang dan banyak diamnya. Jadi sekarang kembali ke desa sambil menikmati sisa-sisa apa namanya dodol ya kalau mau lebaran itu yang tahan lama. Kalau opor udah habis karena ayamnya kedua juga udah habis. setengah hari udah habis sebab motong ayamnya cuma satu kecil lagi.
Ayam mahal. Jadi selamat hari raya untuk semuanya. Mari kita tunggu apa hasil daripada putusan MK tanpa si paman. Semoga hasil yang terbaik dari Terbaik. semua pihak Mari ya, kita Pak, ya. minum Baik Pak, silakan Pak. kopi. Ini produk kita sendiri. Produk ini kopinya dari Pagar Alam, kopi robusta. Oh, Ya. kalau yang itu teh. Oh teh, itu kopi. Kopinya Oh ya, kopi maca namanya. kopi macan. Jadi kalau haus-haus silakan mampir di Aldios Corner, di bawah itu menyediakan kopi. Ya, kalau sudah ngopi tidak ribut lagi masalah putusan MK. Senang. Selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin. Rutin.